Halo semuanya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran gadget di era sekarang. Sebelum itu, perkenalkan saya Nima Desiska Pridayanti dengan NIM 21156130039 kelas 1D jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Subbab yang akan saya bahas yaitu sejarah gadget, pengertian gadget, fungsi-fungsi gadget, jenis-jenis gadget, waktu ideal anak bermain gadget, data pengguna gadget, dampak bermain gadget, serta cuplikan peran gadget di era sekarang. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai sejarah gadget. Nah, awal mulanya itu belum dikenal dengan istilah gadget, karena alat komunikasinya masih memakai perantara kabel atau memakai handy talkie pada waktu itu. Perangkat telepon ini juga belum dapat disebut sebagai gadget sepenuhnya, sebab pemakaiannya masih terkesan sulit, bobotnya juga mencapai 35 pon. Hingga pada akhirnya di generasi pertama dan kedua, perangkat telepon ini mulai dimodifikasi menjadi lebih ringan dan sudah memakai antena mini untuk menangkap sinyal radio. Dan memasuki generasi ketiga, mulai dikenalnya adanya sistem operasi dalam handphone seperti Android. Di sini user internet juga mulai digencarkan. Dapat dibilang fungsi handphone semakin mendekati PC atau komputer. Hingga pada akhirnya masuk ke generasi keempat sampai sekarang ini, mulai muncul istilah gadget dengan teknologi sinyal 4G. Selanjutnya mengenai pengertian gadget. Nah, apa sih itu gadget? Gadget dalam bahasa Indonesianya yaitu gawai, merupakan sebuah perangkat elektronik khusus yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perangkat elektronik lainnya. Keunikan gadget ini memunculkan sesuatu teknologi baru yang dinilai memudahkan bagi penggunanya. Keunikan pada gadget ini membuat pengguna merasa senang dan tertarik untuk memiliki dan menggunakannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi gadget. Ada beberapa fungsi-fungsi gadget, diantaranya yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, di mana fungsi gadget yang paling bermanfaat bagi manusia adalah sebagai media komunikasi. Setiap orang dapat terhubung dan saling berkomunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi seperti smartphone dan juga laptop. Yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran, di mana melalui gadget itu akan dapat mempermudah kita dalam proses belajar, seperti belajar saat daring. Yang ketiga yaitu sebagai akses informasi, di mana berfungsi sebagai alat untuk mengakses informasi yang terdapat di internet. Yang keempat yaitu untuk akses internet, di mana dengan internet kita akan dapat memperoleh informasi dan juga dapat mendownload informasi yang ada di berbagai sumber di internet. Terus selanjutnya yaitu untuk menambah wawasan. Nah, dari beberapa fungsi gadget yang saya sebutkan tadi, itu akan dapat menambah wawasan bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu merupakan gaya hidup. Nah, gadget sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa gadget akan mempengaruhi gaya hidup setiap penggunanya. Selanjutnya yaitu gadget dapat mempermudah pekerjaan, di mana melalui gadget pekerjaan kita akan semakin cepat dikerjakan dan juga praktis. Terus yang terakhir yaitu untuk media hiburan, di mana melalui gadget itu akan dapat menghibur diri kita seperti mendengarkan musik dan juga menonton video. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gadget. Jenis-jenis gadget ada beberapa, yaitu yang pertama HP atau handphone merupakan gadget pertama yang paling banyak digunakan. Jenis handphone yang paling banyak dipakai saat ini ialah smartphone. Yang kedua, PC atau komputer merupakan jenis gadget kedua yang paling sering dipakai oleh masyarakat luas, karena biasanya digunakan untuk kebutuhan kerja ataupun sekolah. Yang ketiga yaitu iPhone
adalah sebuah telepon memiliki koneksi internet multimedia yang dirancang dan dipasarkan oleh perusahaan Apple. Yang keempat yaitu iPad, merupakan jenisnya hampir sama seperti smartphone, namun memiliki ukuran yang lebih besar sehingga memiliki gambar yang lebih jelas. Terus yang terakhir yaitu kamera. Kamera digital juga termasuk ke dalam jenis gadget yang berfungsi untuk menangkap gambar dan juga video. Berikut merupakan waktu ideal anak bermain gadget. Dapat kita lihat, untuk usia kurang dari 2 tahun seharusnya tidak diperkenankan untuk bermain gadget. Di usia 2-5 tahun, maksimal anak bermain gadget yaitu 1 jam per hari. Dan untuk usia lebih dari 6 tahun untuk anak-anak, yaitu maksimal bermain gadget 2 jam per hari. Berikut merupakan data pengguna gadget pada tahun 2021. Yang paling banyak digunakan yaitu merek Samsung sebanyak 27%, yang kedua Xiaomi sebanyak 24%, yang ketiga iPhone sebanyak 21%, yang keempat Oppo dan juga Vivo sebanyak 14%. Selanjutnya mengenai dampak bermain gadget. Dampak positif bermain gadget diantaranya yaitu tersedianya teknologi yang lebih canggih, memperluas jaringan pertemanan, menambah ilmu pengetahuan, dan juga mempermudah komunikasi. Selain mempunyai dampak positif, gadget juga memiliki dampak negatifnya. Di antaranya yaitu dapat menyebabkan kecanduan, risiko terkena radiasi, tidak fokus saat belajar, dan kurangnya interaksi sosial. Selanjutnya mengenai peran gadget di era sekarang. Berikut cuplikannya, sekaligus ini akan menjadi penutup kita pada video kali ini. Happy watching! Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.